bicara yang baik-baik itu akan lebih bagus ya daripada teriak-teriak gitu. Kecuali di atas panggung ya. Kamu sebagai penyanyi dan turun panggung, tentu saja banyak cewek yang deketin kamu dong gitu. Kamu tidak perlu modus kalau gitu ya. Karena kamu sendiri sudah menjadi idola mereka karena kemampuan diri kamu untuk menyanyi atau membuat sesuatu yang luar biasa lah gitu lah. Nah itu pasti ada pasaran tersendiri lah. Oke lah, orang macam kita sih aku kira bukan penyanyi ya, bukan artis ya. Jadi butuh perjuangan yang ekstra ketat, ekstra sulit banget ya. Dan kita harus pantang menyerah. Ya kemampuan diri lah semenarik mungkin pembicaraannya. Tidak harus muluk-muluk gitu ya. Tetapi kita bisa membuat sesuatu dramatis, sesuatu yang didramatisir gitu ya. Kalau kita mau makan aja bisa kok didramatisir juga bisa gitu ya. Hanya untuk pembicaraan aja ya, kayak itu. Oke. Selanjutnya ya, setelah kita mengenal dia ya, tentu saja ya, oke lah Mas Bas. Oke lah Mas, gitu ya, maksudnya gitu. Tadi kelepotan. Selanjutnya bicarakan hal-hal yang paling sederhana ya, sebelum pada rumus-rumus yang sangat jelimet ya. Banyak orang suka dan tertarik pada hal-hal yang sederhana ya, bukan berpikir keras, mengajak berpikir keras ya. Selain menyebabkan mual, mules, juga dehidrasi. Untung kalau dia semaput ya, kalau semaput pingsan gitu ya kamu enak banget ya. Tinggal pegangin aja dia, antar ke rumahnya beres. Langsung jadi pacar besoknya. Oke lah, bukalah pembicaraan dengan yang simpel-simpel aja ya. Oh ya, mungkin tentang warna, tentang hobi, tentang celana, tentang baju, tentang transportasi atau isu-isu yang berkembang saat ini gitu lah ya. Boleh saja ya. Atau mungkin kita bisa memuja cara berdandan dia gitu ya. Wush, modis banget ya, celananya wah bagus gitu ya. Gitu ya. Jadi sedikit melebih-lebihkan apa yang dia kenakan gitu ya. Karena pasti match itu di situ. Karena dia kenakan pasti yang terbaik dan kita sanjung dia gitu. Itu sudah aja seperti itu ya. Padahal kita kan modus. Kita tahu bahwa bibirnya itu selalu tebal karena lipstiknya juga tebal, tidak sesuai dengan warna bajunya kayak misalkan seperti itu ya. Nah kita mau tidak mau harus dipaksa juga untuk menerima hal itu. Gitu ya, jadi nggak apa-apa ya, yang penting kan target terpenuhi, target terkena gitu ya, terkena serangan modus kamu. Setidaknya Anda harus pahamlah situasi terhadap terhadap mereka ya, terhadap dia ya, yang kita tuju itu ya. Dan tak ujakan jangan tampak on ya, karena akan menurunkan poin di hadapan dia ya. Oke lah. Misalnya saat ini barusan orang rame membicarakan masalah corona ya, COVID-19 gitu ya. Wah, itu. Ya ini sebagai contoh aja sih modus-modusnya. Kamu bisa awali pembicaraan seperti ini. Mbak cantik, kamu kok bisa keluar dari rumah sih? Wah, di sini pembicaraan awalnya ya. Wajahnya kamu harus dibuat terheran-heran gitu ya. Penjiwaan harus penting di sini, harus ditonjolkan penjiwaannya gitu ya. Gak lockdown ya gitu, misalnya gak lockdown ya gitu. Tunggu dulu reaksi dia ya. Paling dia juga akan jawab. Enggak Mas. Kalau lockdown mana mungkin sampai di sini. Ini jawaban cerdas ya kan, tentu saja seperti itu. Yang ini jujur aja santai tapi menyudutkan otak kita. Kita bisa jadi blow-on loh ini. Harus jawab yang tepat gitu ya. Ya makanya kita harus bisa pandai-pandai berkelit dalam hal ini ya. Harus pandai betul ya. Makanya baca buku-buku ya. Modus-modus mencari pacar gitu ya. Oh ya, semoga besok aku bisa lockdown hati kamu. Kuyonane waku. Ya seperti itulah contohnya ya, gitulah kamu bisa baca lah maunya. Jangan pernah putus ya untuk membaca wawasan atau literatur yang banyak sekali itu ya. Yang kacau-kacau gitu nggak apa-apa, dibaca aja. Karena toh mereka juga butuh nyaman gitu di samping kamu ya. Dan semakin banyak bacaan dan literatur yang dipahami kamu, mungkin juga semakin berkualitas lah dalam Anda merayu calon pacar Anda gitu ya. Karena jujur saja, jika gacauan kamu tuh harus
disesuaikan ya. Kalau dia seorang dokter ya setidaknya harus punya sedikit pengetahuan tentang kedokteran gitu loh. Walau salah total. Gak apa-apa ya. Pokoknya terus berjuang, pantang menyerah gitu ya, kan bisa dipelajari ya. Kalau awal-awalnya sih ya tanya alamat, tanya baju, tanya apa, hobi dan sebagainya kan. Nah kita mau udah mau juga ikut hobi dia gitu, karena kita harus menjadi simbiosis parasitisme dulu. Gak apa-apa ya. Perjuangan itu adalah hasil pola pikir kita yang harus kita tata ya. Jangan salah kaprah gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, Anda sudah pandai membuat kata-kata konyol itu ya. Tentu saja ya. Saya sangat percaya sekali kata-kata konyol ini akan muncul di benak Anda ya. Omongan Anda dan sebagainya ya. Aku paham dah pokoknya bagaimana itu omongan itu. Sebagai penutup jangan lupa ya minta alamat ya. Kalau minta alamat biasanya sih nggak mau ya. Atau nomor HP. Atau nomor media sosial lainnya. Nah ini kalau punya media sosial kan biasanya kasih alamat, Mas tolong ya Mas di like, subscribe dan komennya dan share-nya gitu. Wow ya Mbak, silakan Mbak, saya sangat senang sekali gitu. Gitu kayak gitu ya. Semakin menarik banget ya. Mari ya kita lanjutkan di misi kita ya. Dalam hal ini ya tentu saja harus punya catatan juga ya selain itu ya. Karena kadang-kadang pemikiran kita terlalu overacting gitu, sering lupa ya. Alamatnya di mana, namanya siapa, lahir tanggal berapa juga lupa ya. Makanya kita butuh catatan ya untuk mencatat informasi yang ada pada dia gitu ya. Walau kadang-kadang dia selalu menjaga privasi ya, privasi banget ya. Wah, pokoknya nama aja, sebut aku Bunga. Bunga tinggal di mana? Nah itu. Terus aja kejar sampai bener-bener ada sesuatu yang bisa di follow up gitu ya. Itu perjuangan kamu ya Mas Bro. Perjuangan kamu ya Mbak ya. Kalau Mbak juga sih terlalu sulit ya. Biasanya cowok lebih jujur gitu ya. Langsung memberikan alamatnya gitu ya. Biasanya kan cowok yang datang ke cewek gitu ya, bukan cewek yang datang ke cowok. Jadi perjuangannya lebih berat cowok ke ceweknya gitu. Oke, mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol gitu ya sama cewek kita gitu ya. Ya, maksudnya target cewek kan belum kena jadi pacar kan belum. Jadi kita bisa tawarkan lah modus tawaran, menawarkan diri bantuan gitu ya bagi dia gitu. Nah, ini sangat berat memang karena ada sedikit modal di sini ya. Mbak, lipstik kamu warnanya bagus deh, padahal kamu tahu sendiri lipstiknya tidak bagus gitu ya, karena tidak sesuai dengan warna bajunya gitu. Biasanya kan cewek kalau pakai lipstik disesuaikan dengan warna bajunya, pakai rona-rona dan sebagainya. Itu kamu harus punya ini kan, punya trik yang harus ampuh di sini, dan di sini konsekuensinya adalah keluar modal. Karena modal dengkul aja, wah mantep banget Mas Bro. Itu yang saya dukung ya. Kalau bisa memang modal dengkul ya, sampai ketemu alamatnya dan sebagainya, itu sampai jadi pacarnya itu, wah bagus banget. Tapi kebanyakan itu sangat menyulitkan ya, terlalu panjang untuk berjuang. Jadi kita harus ini aja, bikin sesuatu yang dia itu bisa lebih berkesan ya. Ketika kita lihat lipstiknya seperti itu ya, kita harus, Mbak, aku punya selera lipstik yang bagus gitu, padahal bukan untuk dia kan gitu. Punya lipstik yang bagus gitu, yang aku suka gitu. Mbak, mau nggak itu lipstik warna ini, warna itu gitu ya, sesuaikan dengan apa yang dia inginkan gitu. Nah, barulah kamu harus jadi seorang superhero di sini, seakan-akan kamu itu bisa memenuhi apa yang dia butuhkan kan gitu. Maksudnya kan seperti itu ya. Jadi belikan aja. Ayo Mbak, aku minta pertimbangan dong, lipstik yang bagus gitu. Untuk siapa? Untuk ibu saya. Karena aku lihat ini lipstiknya cocok banget untuk kamu ya. Kamu jadi seperti ibu saya. Gitu. Modus. Ya langsung aja ke toko gitu ya, toko lipstik kecantikan gitu ya, toko kecantikan, dan belikan dia satu lipstik yang sebenarnya sih kamu hanya modus aja ya. Berikanlah
wah ini cocok ya, ya iya cocok ya, udah beli aja bayar, kemudian kasihkan dia. Kok katanya buat ibu kaku gitu, ibu kamu kan gitu. Nggak apa-apa, saya kalau lihat Mbak itu pakai lipstick nih, saya seakan-akan bisa lihat ibu saya. Nah itu gaya banget soalnya. Soalnya kayak gitulah ya. Kayak. Nah sebagai titik akhir ya, cobalah menawarkan bantuan ya, menawarkan bantuan gitu ya. Bantuan apa? Bisa saya antar Mbak gitu, bisa saja gitu. Kalau bisa ya antar aja sama dia, walaupun antarnya pakai odong-odong. Atau mungkin pakai kuda lumping ya, lebih romantis. Tapi jangan kesurupan. Aduh itu yang jelas sih targetnya adalah mencari alamat aja, alamat. Ya kalau nggak alamat realnya nggak ada ya alamat websitenya atau alamat emailnya gitu atau alamat nomor teleponnya dan sebagainya agar kita bisa memfollow up gitu Mas Bro. Oke, karena itu memang harus ada tidak lanjut ya. Jadi ya setidaknya seperti itu tadi, targetnya adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Kita akan gagal kalau seandainya hanya melihat saja, melihat target itu yang menurut kita sangat oke, aduhai gitu, yang sesuai banget dengan selera kita ya. Kita jangan hanya diam aja gitu, tapi kita kejar. Karena namanya juga perjuangan Mas. Ya buat simpel aja begitu ya seterusnya ya. Pokoknya simpel aja ya. Terus hubungi dia ya via HP atau via media sosial dan sebagainya ya. Komen yang baik gitu ya. Setidaknya memang like and subscribe terus komen and share gitu ya. Ya mencoba untuk membuat dia bahagia aja kan, bukan hanya diberi sesuatu hadiah dan sebagainya kan, nggak kayak gitu ya. Ada sisi lain yang bisa buat dia bahagia ya. Dan seandainya memang sulit banget ya, kamu bisa berdoa tiap malam. Berdoa aja tiap malam ya buat dia gitu ya, agar dia tergerak ya, yang keras seperti batu jadi lembek. Ya seperti itulah trik-triknya ya. Oke Kang Mas. Semuanya begitu dulu ya perjumpaan kita, yang akan kita jumpa lagi pada sesi berikutnya agar kita selalu dalam kebersamaan ya. Tetap satu frekuensi, satu gelombang yang sama. Dan selalu bersama Pak D Boro. Bye-bye.